dan meminta suatu mutasi, ini bukanlah tindak kejahatan loh. Saya ngerti kamu udah nggak bisa lihat, tapi netizen di luaran sana itu bisa ngelihat wajah istri kamu dan bisa ngelihat reaksi muka, mimik wajah dari istri kamu bahwa istri kamu itu tertekan. Dan di satu sisi kamu bisa lihat wajah Wawa bahwa Wawa itu happy-happy aja. Ini kan karena dia menjadi korban penyiraman air keras. Dan itu sebenarnya bisa terjadi ke siapa aja, termasuk kita ya. Karena kita bisa aja jalan-jalan pas malam minggu tiba-tiba disiram air keras, atau tiba-tiba ada begal bacok kalian. Itu bisa aja terjadi dan sangat tidak beretika ketika kita membela tersangka. Kenapa? Karena mau apapun si Aji ya, ini kan sudah melakukan tindak kejahatan kriminal berat karena dia udah membuat orang lain jadi cacat dan membuat orang lain kehilangan pekerjaannya. Kirain urusan Agus sama Novi itu udah selesai loh. Kan kemarin kayaknya udah diakhiri dengan damai ya antara Agus sama Novi. Tinggal kita tunggu aja nih para donatur maunya gimana lewat pengacaranya. Lah kok ternyata setelah hari ini nih, setelah Novi ini muncul di podcastnya Deddy Corbuzier, lah kok kayaknya ini nggak ada damainya ya. Dan kasus ini nih kayaknya kok malah dipanjang-panjangin terus, nggak jelas ya arahnya ini mau kemana. Kenapa sih kasus Agus sama Novi ini sebenarnya harus segera selesai ya? Jangan dipanjang-panjangin lagi. Kenapa? Ya karena ada di luaran sana ini berita yang jauh lebih menarik. Berita yang harus kita ketahui. Terutama di ekonomi ya. Apalagi kengerian ekonomi di tahun depan. Nah harusnya netizen itu fokus ke masa depan kita. Netizen ini harusnya sudah selesai ngurusin Agus sama Novi dan fokus sama urusan tahun depan. Karena ya seperti channel-channel saya yang sebelumnya, saya selalu mengedukasi bahwa tahun depan ini kita akan menghadapi ekonomi yang sulit. Dan ini lebih penting ya buat diri kita pribadi. Besok itu kita mau makan apa? Daripada sekedar ngurusin perseteruan Novi dan ngurusin masalah Agus yang lagi sedih. Saya pun ini juga sedih karena saya nggak tahu ya sampai detik ini sebenarnya Agus ini butanya di mata kanan atau mata kiri. Karena ya seperti yang sudah kita lihat di sosial media kan ya perbannya selalu pindah-pindah ya antara kanan dan kiri. Tapi ini bukan berarti saya menyaksikan ya bahwa Agus sudah tidak bisa melihat lagi. Karena ya saya setuju kemungkinan tadinya Agus memang pasca terkena air keras dia nggak bisa melihat, tapi kemudian bisa melihat karena mungkin sensornya ini kan meregenerasi ya. Lah, tapi ternyata karena nggak diurus dan Agusnya sendiri nggak mau ke rumah sakit dan menolak dan malah ngurusin untuk menjarain si Novi ya nggak heran akhirnya itu karena semakin lama waktu berjalan ya matanya bisa mengalami kebutaan lagi. Kan sebenarnya udah ada ya kasus yang sama yang tadinya nggak bisa ngelihat terus sempat bisa ngelihat lagi akhirnya jadi buta lagi. Ini kan ada sempat kasus seperti itu. Dan kalau nggak salah orangnya juga ada di podcastnya Deddy Corbuzier. Sekarang kita mau lihat nih, apakah Novi ini akhirnya bisa dipenjara sama Agus. Nah ini kalian harus tahu dulu ya, Agus ini ngelaporin Novi lewat pengacaranya FA, ini pakai pasal apa? Laporannya kan setahu saya ada dua ya, yang satu itu laporan pencemaran nama baik, dan yang satu lagi itu tentang pemerasan disertai pengancaman. Apakah pasal ini bisa terpenuhi semua bukti-buktinya? Ini saya pikir bakalan sulit banget ya. Misalkan soal pencemaran nama baik nih. Pencemaran nama baik itu kan artinya polisi setelah menerima laporan tersebut, apa yang dilakukan sama polisi? Ya tentu polisi lewat penyidiknya itu kan ngecek ya, apakah benar terjadi pencemaran nama baik. Kalian masih ingat nggak? Dulu ada influencer Indra Kents yang dia ngelaporin followernya itu pakai pencemaran nama baik. Nah apa yang dilakukan sama polisi? Nah yang dilakukan sama polisi tentu ngecek kembali apakah Indra Kents bisnisnya itu sesuai sama prosedur. Apakah ketika dia dituduhkan pencemaran nama baik itu benar-benar pencemaran nama baik atau itu fakta. Nah ternyata kan polisi menemukan ya bahwa bisnis yang dilakukan oleh Indra Kents itu kan bisnis ilegal. Artinya yang dibicarakan oleh followernya itu kan fakta. Untuk kasus Agus, nah ini hal yang sama bisa terjadi ya, karena pencemaran nama baik ini kan seperti pedang bermata dua. Jadi kalau misalkan si
Novi itu terbukti mencemarkan nama baiknya Agus dengan hinaan, dengan cercaan, atau yang tidak sesuai dengan aslinya, atau misalkan ya main fisik lah, Agus dikata gendut, hitam, kan ya enggak ya, karena pada dasarnya Agus itu kan orang Aceh, dan orang Aceh kan putih-putih ya, dan Agus itu posisinya kurus badannya, dan jadi ya bisa dilaporin pencemaran nama baik karena tidak aslinya nggak seperti itu. Nah kalau kita dengerin podcastnya Deddy Corbuzier, nah ini sebenarnya yang dianggap pencemaran nama baik oleh Agus ini kan nggak sesuai sama faktanya ya, masalahnya di situ. Artinya ya laporan si Agus nggak memenuhi pasal. Sementara pemerasan disertai pengancaman, nah ini kan ya tentu juga harus ada bukti ya. Buktinya di mana? SMS atau rekaman atau CCTV. Apakah benar Agus dipaksa oleh pihak Novi untuk nyerahin duit 1 miliarnya? Dan ini hal yang paling gampang ya, karena ini sekarang sudah dunia digital ya. Apalagi transaksinya itu di bank loh, bukan transaksi by cash di bawah tangan. Enggak. Ini pemindahan bukunya ini kan di bank dan lewat CS atau teller ya. Bank sendiri itu juga punya SOP ketika pemindahannya itu di atas 1 miliar. Dan kalau kita lihat kesaksian-kesaksian dari Novi dan pengacaranya, itu kan sebenarnya sudah ada beberapa kali ditanyakan sama pihak banknya bahwa bener nggak ini uang 1 miliarnya ini untuk apa? Nah ini kan sudah dibicarakan ya untuk pengobatan Agus. Nah artinya secara hukum dan secara valid ini kan sebenarnya tidak bisa disebut pengancaman. Ya memang yang namanya merasa diancam itu kan sebenarnya definisinya itu abu-abu ya. Karena memang ada orang yang merasa terancam karena kehadiran kucing. Ya karena dia takut sama kucing, jadi dia terancam karena adanya kucing. Apalagi kucingnya hitam ya, kan di budaya kita ini kan ada suatu budaya mistis yang mengatakan kalau kucing hitam ini kan ada sesuatu yang menakutkan yang akan datang. Tapi untuk sebagian besar orang Indonesia, ya kucing itu ngancam dari mananya. Lawang dia kalau kamu deketin, dia akan datang, dia akan muter-muter di kakimu dan dia akan ngelus-ngelus. Ya ngancam dari mana? Dan ini bisa jadi yang dialami Agus ini ya sesuatu yang abu-abu tadi. Dimana sebagian besar orang ini hal yang biasa aja, karena ketika kamu dimintai pertanggungjawaban soal mutasi, ya ini biasa aja. Karena uang yang kamu bawa ini kan uang donatur. Otomatis ya harus ada pertanggungjawabannya dong. Uangnya kemana aja dong. Dan meminta suatu mutasi, ini bukanlah tindak kejahatan loh. Nggak ada itu kejahatannya orang minta mutasi. Nggak ada. Sekarang pertanyaannya, apakah Agus malah bisa dipenjara sesuai doa para netizen? Ya ini saya kira jangan sampai ya. Karena apa? Karena alasan utama si Agus ini kan mendapatkan donasi. Ini kan karena dia menjadi korban penyiraman air keras. Dan itu sebenarnya bisa terjadi ke siapa aja, termasuk kita ya. Karena kita bisa aja jalan-jalan pas malam minggu tiba-tiba disiram air keras. Atau tiba-tiba ada begal bacok kalian. Itu bisa aja terjadi dimanapun dan oleh siapapun. Dan sebaiknya kita memang berempati terhadap Agus ya. Karena dia di sini adalah korban dan sangat tidak beretika ketika kita membela tersangka. Kenapa? Karena mau apapun si Aji ya, ini kan sudah melakukan tindak kejahatan kriminal berat karena dia udah membuat orang lain jadi cacat dan membuat orang lain kehilangan pekerjaannya. Bagaimana kalau kita atau keluarga kita ada di posisi Agus? Tentu kita akan marah. Dan ini dengerin ya netizen ya, sebaiknya kita nggak membela Aji karena dia pelaku. Dan kita tidak bisa menormalisasikan apa yang dilakukan oleh Aji, sebusuk apapun Agus. Oke, karena yang namanya manusia ini kan pasti punya salah. Dan kita nggak mau dong karena udah kita jadi korban disiram air keras, ujung-ujungnya kita juga disalahin dan tersangka kita dibenerin. Nah ini udah logika fallacy ya sebenarnya. Jadi di sini meskipun Agusnya ini kan tidak seharusnya masuk penjara ya, dan nggak layak ya masuk penjara, tapi keluarga di sekitarnya Agus ini bisa loh berpotensi kuat untuk masuk penjara. Kenapa? Ya secara simpel kita bisa lihat contohnya Wawa ya. Ini Wawa ini sangat bisa
masuk penjara karena unsur-unsurnya terpenuhi sekali. Unsur apa itu? Nah, uang yang ada di tangan Agus ini kan uangnya donatur, dan donatur ini kan manusia ya. Artinya ketika Wawa menggunakan uang Agus untuk keperluan pribadinya si Wawa, dia sudah melakukan penggelapan dana. Dan penggelapan dana itu ada pasal pidananya. Bahkan dijadikan perdata itu juga bisa. Jadi Wawa ini bisa kena double combo nih kalau donaturnya ini ngelaporin si Wawa. Dan uniknya Agus di sini nggak bisa belain Wawa. Kenapa? Karena Agus misalkan belain Wawa, oh enggak, itu memang saya yang nyerahin uang yang ada di tangan saya ke Wawa untuk digunakan urusan pribadi. Nah, di sini yang ada Agusnya malah bisa kena karena artinya dia membuat donasi palsu dong. Dimana ketika dia meminta donasi untuk kesembuhan mata, tapi malah dipergunakan untuk hal yang lain, untuk bayar utang, bayar rumah, cicilan motor, bayar uang sekolah, dan ini kan tidak sesuai dengan keperuntukannya. Dan ini sebenarnya yang dipermasalahin sejak awal oleh Novi dan para donatur. Cuman ya sayangnya aku nggak ngerti ya, Agus dan keluarganya, terutama Wawa dan pengacaranya ini kok nggak paham sampai sana ya. Heran aja. Dan yang paling heran, kok bisa Agus menyerahkan hidupnya di tangan pengacaranya? Karena setahu saya yang namanya pengacara ini adalah membela kepentingan kliennya. Kepentingan klien itu apa? Mendapatkan uang 1,3 miliar dan membersihkan namanya karena kan dia dijelek-jelekin oleh netizen. Kan poinnya di sana. Lah, tapi yang ada sekarang uangnya nggak dapat, terus Agusnya juga dijelek-jelekin. Nah, ini kan berarti nggak tahu nih pengacaranya bisa dibilang kompeten atau enggak nih. Coba netizen tulis di kolom komentar deh. Sekarang gini, kan udah ada ya buktinya bahwa kalau berdasarkan historinya FA dalam membela kliennya, ini kan udah ada ya klien dari FA, ini kan yang malah masuk penjara ya. Kita sebut inisialnya aja lah, inisialnya PB. Nah, PB ini kan ngaku di sosial medianya bahwa dulu yang bantu dia sebagai pengacara itu kan si FA. Dan ujung-ujungnya PB masuk penjara. Kita semua bisa menilai ya, apakah FA ini kompeten di bidangnya. Ya anggap aja lah FA ini kompeten. Yang namanya pertarungan ini kan bisa kalah, bisa menang ya. Tapi kalau misalkan saya jadi Agus, ya ini red flag gak sih? Masa iya kamu besok kalah dan ujung-ujungnya masuk penjara? Kan konyol ya. Sekarang gini deh, ini teruntuk Agus ya. Saya ngerti kamu udah gak bisa lihat, tapi netizen di luaran sana itu bisa ngelihat wajah istri kamu dan bisa ngelihat reaksi muka, mimik wajah dari istri kamu bahwa istri kamu itu tertekan. Dan di satu sisi kamu bisa lihat wajah Wawa bahwa Wawa itu happy-happy aja. Yang nggak gimana nggak happy, dia udah dapat 98 juta ya nggak sih? Gini loh Gus, kan kamu itu kan laki-laki ya, buntut kamu itu istrimu. Kalau kamu punya anak, anakmu, istri dan anakmu, bukan tante kamu. Dan kamu sebagai laki-laki itu sebenarnya harus ngerti ya, dan harus jangan terlalu gedein egomu lah. Karena kamu tuh udah punya istri, udah punya buntut. Beda ya kalau kamu masih single ya, kamu berani sikat sana, sikat sini, it's okay. Nah tapi kalau kamu dengan egomu mengorbankan matamu dan akhirnya kesulitan nyari nafkah buat istrimu, loh ini kan apa enggak salah toh? Kalau ngomong soal harga diri, saya tuh sebagai laki-laki ya, sebagai bapak yang punya anak umur 2 tahun, udah berapa kali saya harus nurunin ego? Udah berapa kali saya harus ngalah sama orang meskipun saya benar. Karena apa? Ya karena ada istri dan anak di belakang saya yang butuh saya. Dan ini berbeda kalau misalkan uang 1,3 miliarnya itu masih ada di tangan kamu. Kalau masih ada di tangan kamu, kamu berjuang mati-matian untuk mempertahankan uang itu, pakai pengacara, habis-habisan ngelawan Novi, ya nggak apa-apa Gus kalau posisi kamu di sana. Nah yang ada posisi yang sekarang kan uang itu sudah kamu serahin ke orang lain, ke pihak ketiga, ke yayasan. Artinya ya seharusnya kamu tunduk dan patuh
apa yang yayasan bilang. Toh ya yayasan itu akan memberikan uangnya itu semua ke kamu. Ngapain keburu-buru sampai pakai pengacara? Dan jangan kira pengacara itu gratisan ya, karena memang kalau kasusnya itu pro bono, belum tentu pengacaranya nggak minta fee kemenangan. Biasanya minta. Dan saya yakin FA itu bukan pengacara murahan. Kan nggak mungkin ya orang sebesar FA ini kamu bayar fee-nya pakai sekeranjang jeruk atau sesisir pisang. Kan nggak mungkin. Artinya sebaiknya, ini nggak tahu ya udah terlambat atau belum ya, sebaiknya ya udah minta maaf aja sama Novi. Urusin pengobatan matamu secepat mungkin. Karena udahlah percaya sama saya, nggak worth it uang 1,3 miliarnya itu kamu gantikan pakai mata. Nggak worth it. Kalau mungkin ada orang milih harus cacat ya, kepotong tangannya, terus dapat 1,3 miliar, itu mungkin ya orangnya masih oke-oke aja karena dia masih punya tangan lainnya. Atau kecelakaan kepotong kakinya dapat donasi 1 miliar, ya dia masih bisa kerja pakai kaki palsu misalkan. Toh kaki palsu itu harganya paling murah nggak nyampe 100 juta. Tapi kalau udah mata, meskipun tubuh kamu komplit, cari nafkah di dalam kegelapan itu tantangan tersendiri loh. Kalau orang buta dari lahir, mungkin kan dia ngembangin indera yang lain ya, entah indera penciuman atau pendengaran atau skill-skill yang lain seperti baca tulis dengan huruf braille. Nah, tapi kalau misalkan korban kejahatan dan akhirnya harus cacat, nah ini kan hal yang gak biasa. Dan yang jelas untuk cari uangnya itu kayak kamu main game, itu kamu set langsung ke level paling ekstrim gitu loh. Padahal kamu newbie. Terserah gimana caranya, saya sih pingin ya video saya ini bisa kamu denger secara pribadi, bukan lewat mulut orang lain. Karena apa? Sekali lagi kasihan sama istri kamu, Gus. Kamu loh kalau lihat muka istri kamu nangis.